Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari kelompok 8 kelas IF19D. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem operasi file system. Next. Adapun dari anggota-anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Abdul Majid, yang kedua itu saya sendiri, Cipi Agustian Sanjaya, lalu ada saudara Senwaji. Next. Nah, untuk materinya, di sini kami akan membahas tentang konsep dan atribut file system, lalu konsep dan atribut file, operasi pada file, struktur file, konsep directory, operasi pada directory, single to three level directory, file system mounting, file sharing proteksi, tipe akses, kontrol akses 1, 2, struktur file system, organisasi file system, implementasi file system, implementasi directory. Lalu selanjutnya ada root file system. Next. Nah, yang pertama ada konsep dan atribut file system. Nah, konsep file itu yaitu yang pertama atribut file, operasi pada file, tipe file, struktur file. Lalu ada yang kedua itu ada metode aksesnya. Yaitu yang pertama ada sequential access file, kedua direct access file, dan yang ketiga lain-lain. Next. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Senwaji. Nah, di sini adalah konsep dan atribut file. Yang pertama ada file adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Nah, yang kedua ada tipenya, satu ada data, karakter, numeric, binary. Yang kedua ada program. Terus ada nama, ada tipe, lokasi, ukuran, waktu pembuatan, identitas pembuat, proteksi, dan informasi lain tentang file. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Majid. Operasi pada file. 1. Kedua menulis, ketiga membaca, 4 menulis, kelima mencari, keenam membuka, ketujuh menutup, dan menghapus dengan menyisakan atribut. Next. Selanjutnya akan dibacakan saudara Cepi. Nah, lalu selanjutnya ada struktur file. Sistem operasi membutuhkan struktur file tertentu untuk menjelaskan atau mengakses suatu file. Nah, semua sistem operasi diharuskan mampu mengenal sedikitnya satu jenis struktur file. Nah, jika operasi mengenal semakin banyak struktur file, maka semakin luas juga aplikasi yang dapat membengkak. Sebaliknya, jika semakin sedikit struktur file, maka sistem operasi hanya dapat menjalankan aplikasi dalam jumlah yang sedikit pula. Nah, lalu ada metode akses seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu ada sequential access, lalu ada direct access. Nah, selanjutnya order access method. Nah, metode akses lainnya dibangun atau dikembangkan berdasarkan direct access method. Nah, biasanya melibatkan proses pembuatan indeks dari file. Untuk mencari suatu bagian dari file, pertama-tama cari indeksnya. Kemudian, dengan pointer tersebut, kita mengakses secara langsung. Lalu, mencari bagian dari file yang diinginkan. Next, selanjutnya akan dibacakan. Nah, di sini ada konsep directory. Terdiri dari yang pertama ada operasi pada directory, yang kedua ada struktur directory, yang ketiga ada single level directory, two level directory, three struktur directory, ice-click grep directory, general grep directory. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Majid. Operasi pada directory. Yang pertama itu ada mencari file, kedua membuat file, ketiga menghapus file, keempat melihat isi directory, kelima ubah nama file, keenam traverse file system, ketujuh membuka directory, kedelapan menutup directory,
Dan ke-9, in dan unwin. Next, selanjutnya akan dibacakan saudara. Selanjutnya yaitu single to three level directory. Nah, yang pertama yaitu single level directory. Semua file terdapat dalam directory yang sama. Tiap file juga memiliki nama yang unik. Nah, untuk two level directory 1,2, yaitu yang pertama, membuat directory yang terpisah untuk tiap user. Terdapat user file directory yaitu atau UFD dan master file directory atau MFD. Nah, di sini ada kelemahannya yaitu keterbatasannya. Bila beberapa user ingin mengerjakan tugas secara kerjasama dan ingin mengakses file dari salah satu user untuk keperluan tersebut. Nah, selanjutnya ada tree struktur directory 1. Nah, tiap directory dapat mengandung file dari path atau absolute path adalah urutan directory yang berasal dari MFD. Lalu selanjutnya ada working dir atau relative path. Nah, di sini adalah path yang berasal dari current directory. Current directory ini adalah directory yang baru-baru ini digunakan. Contoh absolute path yaitu user Z, word, unit D, lalu ada XY. Nah, di sini bisa dilihat untuk tree struktur directory 2,3 yaitu seperti gambar di bawah ini. Next, yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Seno Haji. Nah, untuk file system, mounting, file sharing atau proteksi, file system mounting 1 dan 2, sebuah sistem berkas sebelum dapat digunakan harus di-mount terlebih dahulu. Dan yang kedua, mounting proses paling awal sebelum membuka sebuah directory, yaitu dengan membuat sebuah directory baru yang menjadi subtree dari tempat file sistem tersebut diletakkan. Yang ketiga ada mount point directory kosong tempat file sistem yang akan di-mount diletakkan. Nah, ini contoh gambaran file system mounting yang kedua ya. Next, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Majid. File system mounting, file sharing, proteksi. File sharing 1, 2, dan 3. File sharing mendukung sebuah sistem operasi yang user orientation berhubungan dengan permission. Ketiga, multiplayer user bisa mengakses file yang sama. Keempat, multiplayer user owner, user yang bisa mengganti atribut, membuka akses, dan mengontrol sebuah file atau directory. Kelima, lalu ada grup sekelompok user yang men-share akses sebuah file. Tiap user memiliki user ID masing-masing yang unik. Kelima, itu ada remote file system. Model client server, distributed information system, file use modes. Next, slide selanjutnya akan dibacakan saudara Cepi. Nah, lalu selanjutnya ada file system mounting, file sharing proteksi. Nah, proteksi ini berfungsi sebagai menjaga aman dari kerusakan fisik atau reliability, atau menjaga dari akses yang tidak diizinkan atau protection. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Seno Haji. Nah, di sini ada tipe akses. Yang pertama ada baca, kedua ada tulis, yang ketiga ada eksekusi, yang keempat ada menambah, yang kelima ada hapus, yang keenam ada daftar. Next, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Majid. Kontrol akses 1 dan 2. Akses control list ACL, suatu file atau directory berasosiasi dengan suatu username dan tipe akses. 2. Owner, grup dan universi kontrol akses. Ketiga, klasifikasi user dalam mengakses suatu file. Owner yaitu ada user yang menciptakan file tersebut.
Kedua, ada grup sekelompok user yang saling berbagi file dan tergabung dalam sebuah kelompok kerja. University, semua user yang saling terhubung dalam sistem. Keempat, ada implementasi kontrol akses yang sering digunakan merupakan kombinasi keduanya. Next, selanjutnya akan dibacakan saudara Cepi. Yang selanjutnya ada struktur file system, organisasi file system, implementasi file system, lalu implementasi directory. Nah, struktur file system yaitu mempunyai karakteristik penting dari disk, yaitu yang pertama, disk tersebut dapat ditulis ulang di disk tersebut. Hal ini memungkinkan untuk membaca, memodifikasi, dan menulis di disk tersebut. Nah, dapat diakses langsung ke setiap blok di disk. Hal ini memudahkan untuk mengakses setiap file baik secara berurut maupun tidak berurut dan berpindah dari satu file ke file lain dengan hanya mengangkat head disk dan menunggu disk berputar. Next, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Seno Aji. Nah, ini ada organisasi file system 2, 3, dan 4. Yang pertama ada masalah desain dalam membangun file system. Yang kedua ada definisi dari file system, mencakup definisi file dan atributnya, operasi ke file, dan struktur directory dalam mengorganisasikan file-file. Yang ketiga ada membuat algoritma dan struktur data yang memetakan struktur logical file system ke tempat penyimpanan sekunder. Yang keempat ada I/O control, driver device, dan interpret handler. Driver device adalah perantara komunikasi antara sistem operasi dengan perangkat keras. Yang kelima ada basic file system, mengeluarkan perintah drive ke dive driver baca dan tulis pada suatu blok dalam disk. Yang keenam ada file organisasi modul, informasi tentang logical address dan physical address dari file tersebut, mengatur juga sisa disk dan dengan melacak alamat yang belum dialokasikan dan menyediakan alamat tersebut saat user ingin menulis file ke dalam disk. Yang ketujuh ada logical file system. Tingkat ini berisi informasi tentang simbol nama file, struktur dari directory, proteksi, dan security dari file tersebut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Majid. Selanjutnya, implementasi file system 1 dan 2. Struktur on disk. Yang pertama itu ada boot, control block, informasi sistem untuk menjalankan mesin. Kedua ada partition block, kontrol spesifikasi, partisi. Ketiga, struktur directory, mengatur file-file. Keempat, FCB, detail file yang spesifik. Lalu ada struktur in memory. Yang pertama itu ada table, quotation, informasi, partisi yang di MOI. Kedua, struktur directory, informasi directory yang paling sering diakses. Tiga, sistem wide open file table, salinan dari FCB. Keempat, proses open file table finder yang menunjukkan tempat masuk dalam sistem wide open file table. Next, slide selanjutnya akan dibacakan saudara Cepi. Lalu yang selanjutnya ada implementasi directory 1,2. Yaitu yang pertama efisiensi, performa, dan kehandalan. Lalu selanjutnya ada linear list, metode paling sederhana dari nama file dengan pointer ke data block. Yang pertama proses mencari, tidak ada nama file yang sama. Tambah file baru pada akhir directory, hapus. Mencari file dalam directory dan melepaskan tempat yang dialokasikan. Yang selanjutnya menggunakan suatu file, yaitu dengan menandai atau menambahkan pada daftar directory bebas. Nah, lalu kelemahannya yaitu linear search untuk mencari sebuah file
sehingga implementasi yang lambat pada cara aksesnya dan eksekusi. Nah, solusinya ini kita menggunakan linked list dan software cache. Lalu yang selanjutnya ada hash table. Nah, hash table ini mempunyai yang pertama, linear list, menyimpan direktori, tetapi struktur data hash juga digunakan. Prosesnya yaitu hash table mengambil nilai yang dihitung dari nama file dan mengembalikan sebuah penunjuk ke nama file yang ada di linear list. Nah, kesulitannya yaitu ukuran tetap dan ketergantungan dari fungsi hash dengan ukuran hash table. Nah, cara alternatifnya yaitu menggunakan cara chain overflow hash table. Setiap hash table mempunyai linked list dari nilai individual dan kita dapat mengatasi crash dengan menambah tempat pada linked list tersebut, namun dapat lebih lambat. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara. Nah, di sini ada root file system. Fungsi root file system harus dapat menangani masalah boot, restore, recover, dan repair suatu sistem. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.